Nasional tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Lingkungan ISO atau TC 207 tersebut bertanggung jawab untuk sistem manajemen lingkungan ISO. Aspek pengelolaan lingkungan harus dimasukkan dalam upaya memperoleh sertifikasi. Contohnya, dari sistem pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan mencakup kebijaksanaan, sistem organisasi, pengelolaan, perencanaan, prosedur operasional, prosedur identifikasi hasil dan peraturan tujuan, sasaran, pengawasan penjualan, pelaksanaan, audit, penyimpanan, catatan, dan sebagainya. Tujuan dan sasaran dalam hal lingkungan harus konsisten, tidak bertentangan, terintegrasi, dan merupakan rencana strategi organisasi. Sertifikasi ISO sendiri akan mensyaratkan suatu deskripsi dari kegiatan pendanaan dan prosedur yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. ISO 14000 pertama kali dikenal pada tahun 1996 yang meliputi dua kelompok, yaitu ISO 14001 dan ISO 14002 yang dimana meliputi dua kelompok, yaitu ISO 14001 dan 14002. ISO 14001 dan ISO 14002 tersebut berkaitan dengan petunjuk dan prinsip manajemen lingkungan yang dianut organisasi dengan penyusunan dan pengoperasionan sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan tersebut berkembang menjadi tiga kelompok, yaitu ISO 14010, ISO 14011, dan ISO 14012 yang merupakan petunjuk atau pedoman untuk audit lingkungan yang berkaitan dengan analisis dan karakterisasi atribut lingkungan. ISO 14000 juga menekankan pada continual improvement dan pelaksanaan proses plan, do, check, action yang memungkinkan organisasi mengevaluasi lingkungan yang ada saat ini maupun lingkungan yang diharapkan di masa mendatang. Untuk dapat melaksanakan continuous improvement dalam manajemen lingkungan diperlukan adanya peraturan tentang lingkungan, persyaratan, pelanggan yang berkaitan dengan lingkungan, dan isu-isu mengenai kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, di mana kebijakan manajemen atau pimpinan akan menetapkan irama, sasaran, tujuan, dan target kinerja lingkungan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Ada manfaat sistem manajemen lingkungan menurut Casper 2001, diantaranya: 1. Kesesuaian dengan peraturan-peraturan atau conformance to regulation. 2. Kesesuaian dengan kebutuhan atau persyaratan pelanggan. 3. Memiliki keunggulan dalam pemasaran karena perusahaan mampu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sehingga menarik simpati pasar dan pelanggan. 4. Penggunaan sumber daya menjadi lebih baik karena sistem manajemen lingkungan yang baik juga merupakan sistem konservasi yang baik, terutama konservasi sumber-sumber daya. Yang kelima, penurunan dalam biaya operasional perusahaan sebagai konsekuensi sistem konservasi sumber daya yang bertambah baik. Yang keenam, meningkatkan komunikasi manajemen antar departemen karena terdapat kebijakan, prosedur, dan instruksi tertulis dari sistem manajemen lingkungan tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas karena manajemen akan mengendalikan dampak lingkungan yang memengaruhi proses produksi. Yang kedelapan, memudahkan tugas-tugas manajemen karena sistem manajemen lingkungan yang baik juga merupakan bagian dari sistem manajemen umum yang baik.
ketika prosedur dan instruksi kerja tersedia. Yang kesembilan, meningkatkan tingkat keamanan dan keselamatan kerja karena sistem manajemen lingkungan telah menampung hal ini. Yang ke-10, meningkatkan image organisasi atau perusahaan di masyarakat. Yang ke-11, meningkatkan konsistensi kebijaksanaan manajemen karena telah terdokumentasi dengan baik dalam sistem manajemen lingkungan tersebut. 12. Meningkatkan kepercayaan manajemen karena sistem manajemen lingkungan membutuhkan pembuatan keputusan berdasarkan fakta serta pengoperasiannya harus berada di bawah kondisi yang terkendali. 13. Meningkatkan kepuasan pribadi dan organisasi karena semua orang telah peduli terhadap lingkungan. 14. Meningkatkan kinerja yang terkait dengan kebutuhan pelanggan karena sistem manajemen lingkungan sangat memperhatikan kebutuhan pelanggan. 15. Meningkatkan konsistensi hubungan dengan pemasok karena pemasok juga diharuskan untuk mensukseskan sistem manajemen lingkungan yang sedang diterapkan oleh perusahaan. 16. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. 17. Meningkatkan kemudahan untuk memperoleh modal dari pihak bank dan investor lain karena organisasi atau perusahaan semakin dapat dipercaya dan diandalkan. Dan organisasi yang mengembangkan sistem manajemen kualitas menggunakan MBNQA sebagai petunjuk. Dari hasil yang diperoleh melalui pengujian perlunya pengintegrasian ISO 9000 dan ISO 14000, maka diperoleh beberapa hal. Yang pertama, kedua standar mendukung penciptaan kebijakan perusahaan berdasarkan pada pendekatan umum pada pengelolaan pengembangan sistem kualitas dan lingkungan. Kedua, standar ISO 9000 dan ISO 14000 secara substansial sama, walaupun yang satu untuk kualitas dan yang lain untuk lingkungan. Ketiga, kedua standar tersebut memberikan definisi tindakan yang harus didukung oleh bukti dokumentasi yang menjelaskan tujuan dan target perusahaan. Keempat, pengintegrasian kedua standar tersebut adalah layak secara metodologis maupun prosedural. Namun demikian, ada beberapa kekhususan, yaitu pengintegrasian ini akan tepat untuk top manajemen karena adanya kesamaan strategi, kurang untuk middle management karena memerlukan keahlian teknis khusus, dan bermanfaat maksimum bagi karyawan teknis atau lower management, yaitu agar semua karyawan memahami sistem kualitas dan sistem lingkungan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian dilanjutkan bagian pertanyaan, diserahkan pada Anik Susanti. Next, Kak. Oke Kak Farah, ada sesi pertanyaan ya Kak Farah ya? Oke, terima kasih untuk teman-teman ya, untuk kelompok 1, dan terima kasih juga buat teman-teman ya yang sudah melakukan presentasi, dan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kami melakukan presentasi karena pada malam hari ini adalah malam tuton pertama ya untuk kelompok 1 melakukan presentasi dan dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Gimana ini Kak Farah, apakah dilanjutkan dengan pertanyaan atau langsung ke Kak Farahnya?